Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nesa Muzara Syadi dari kelas Biatan C dengan NIM 078. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kultus individu dan feodalisme di kehidupan beragama. Kenapa saya menganggap hal ini termasuk hal yang menyimpang dari ajaran agama adalah ketika saya mondok dulu, saya ingat bahwa kiai saya pernah mengatakan bahwa janganlah kalian tunduk selain kepada Allah. Dan tunduk kepada makhluk adalah perbuatan yang salah. Ya, dari situ saya menganggap bahwa hal ini suatu hal yang sedikit menyimpang dari ajaran agama. Karena masih banyak orang-orang di Indonesia pun masih melakukan hal ini, entah karena sudah turun-temurun atau seperti apa. Oke, jadi sebelum masuk ke dalam pembahasan, bisa saya akan menjelaskan feodalisme itu adalah apa sih gitu. Yang pertama, feodalisme itu adalah sistem sosial yang menempatkan orang-orang yang dianggap lebih tinggi, entah itu karena ilmunya, jabatannya, atau status sosial, di mana mereka harus ditaati oleh orang-orang yang menganggap dirinya lebih rendah daripada mereka. Mungkin dari kita semua sudah pernah melihat hal nyata, mungkin yang sedang booming sekarang adalah feodalisme di lingkungan santri, pesantren, di mana seseorang yang sangat amat diamati oleh para santri dan para orang tua tentunya, karena mungkin dianggap memiliki ilmu yang sangat amat tinggi, ilmu agama yang tinggi. Tapi jika dipikir lama-kelamaan hal seperti ini tuh seperti anti kritik. Padahal mungkin saja entah ustadz, entah kiai juga memiliki kesalahan mungkin saja. Dan yang sering saya dapatkan ketika saya masih di pesantren dulu adalah omongan seperti, ketika saya sedang mengkritik ustadz atau mengkritik kiai waktu itu, teman saya akan mengatakan bahwa janganlah kamu ngomongin ustadz di belakang seperti ini. Mereka kan orang-orang suci, mereka kan orang-orang berilmu tinggi. Tapi menurut saya itu bukan hal yang pantas untuk dilakukan. Di titik inilah sebenarnya menurut saya bukan lagi tentang menghormati, tapi sudah masuk ke ranah mengkultuskan. Padahal sebaik-baiknya manusia pun, ya manusia tetap manusia, bisa saja salah, bisa saja khilaf, keliru, itu biasa kan untuk manusia. Nah, menariknya perilaku seperti ini tuh sering banget tumbuh di budaya feodalisme masyarakat yang masih tinggi, yaitu masyarakat kita. Karena mungkin sejak kecil kita diajarkan untuk menunduk, bukan untuk berpikir kritis, seperti itu. Seperti menunduk kepada yang lebih tua, menghormati yang lebih pintar atau yang lebih berkuasa. Mungkin itu di mana benih-benih feodalisme itu tumbuh. Nah, ketika pola pikir itu di bawah ke ranah agama, jadilah bentuk penghormatan yang bisa dibilang tidak sehat, toksik. Contohnya mungkin pada dunia media sosial, kita tahu bahwa di sana banyak sekali kasus-kasus di mana pengikut salah satu tokoh agama yang benar-benar fanatik, begitu ada orang yang kritik, langsung dihujat rame-rame. Mungkin contoh nyatanya seperti kasus kemarin Trans 7 seperti itu, yang mengkritik feodalisme di salah satu pesantren. Kadang orang-orang seperti itu malah membawa-bawa agama yang sebenarnya tidak perlu. Harusnya mereka juga harus berpikir kritis mengenai hal itu. Dan pada kehidupan sehari-hari pun mungkin hal feodalisme itu juga terjadi. Seperti ketika suatu pemuka agama mengomentari suatu hal atau mengucapkan suatu hal, biasanya orang-orang itu langsung menerima hal itu secara mentah-mentah tanpa dikaji. Padahal mengkaji suatu ilmu itu juga hal yang sangat penting. Nah, jika hal ini terus dibiarkan terjadi, mungkin efeknya sangat amat gawat. Pertama, mungkin masyarakat bisa kehilangan kemampuan untuk berpikir kritis dengan mungkin
kebiasaan mereka yang sering menunduk dan menunduk tanpa harus berpikir lebih dalam, itu yang mencakup hal dampak negatif dari feodalisme sendiri. Dan mungkin yang kedua adalah bisa jadi memecah belah umat, karena mungkin orang-orang di suatu organisasi keagamaan, mereka sama-sama sibuk dengan kefanatikannya pada tokoh-tokoh agama mereka sendiri-sendiri seperti itu. Dan mungkin yang paling bahaya bisa jadi hal ini dimanfaatkan oleh suatu pihak tertentu untuk kepentingan pribadi saja. Menurut saya pribadi, menghormati pemuka agama itu memang sangat amat penting. Bahkan menurut saya itu adalah hal wajib. Tapi harus diimbangi dengan kesadaran bahwa agama itu bukan tentang siapa yang berucap, bukan siapa yang ngomong, tapi tentang apa yang disampaikan. Dan apa yang telah disampaikan menurut saya adalah hal yang wajib untuk dikaji ulang. Jadi nggak bisa langsung ditelan mentah-mentah. Jadi ketika kita menerima suatu ilmu baru, logika itu juga harus tetap jalan. Jadi menurut saya inti dari pembahasan kali ini adalah rasa hormat itu penting, baik, tapi tidak boleh terlewat karena dapat menjadi racun, bisa jadi baik dalam agama maupun dalam kehidupan sosial. Yang terpenting dalam kehidupan sehari-hari kita tetap memakai akal sehat dan tetap berpikir secara kritis agar nggak gampang silau oleh sosok manusia sebaik apapun dia. Jadi mungkin sampai di sini saja, dan terima kasih telah menonton. Semoga video kali ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.